Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'ahsinu qitlatan fa inna Allaha muhsinun yuhibbul muhsinina." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamtum fa'dilu." Apabila kalian memberi keputusan, fa'dilu, maka adillah. Wa idza qataltum fa'ahsinu qitlatan. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah akan pembunuhannya. Fa inna Allaha muhsinun yuhibbul muhsinina. Maka sesungguhnya Allah Maha berbuat baik, yuhibbul muhsinina, menyukai perkara yang baik. Nah, artinya dalam kisah ini beliau mengingatkan kita, apabila kita diberi kesempatan untuk memberikan suatu keputusan, maka keputusan itu harus didasari dengan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan adil dan kebaikan. Ya, jadi nggak boleh kita bersebelah di dalam memberikan keputusan, meskipun dengan anak kita, apalagi dengan orang lain. Jadi kalau anak kita ada kakaknya, adiknya, ya, maka diberikanlah keputusan yang seadil-adilnya. Nggak boleh kita mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan. Oh, ini adiknya aja kan, lebih saya sayang, tapi lebih gimana kasih uangnya misalnya. Atau keputusannya lebih memihak kepada adiknya dibandingkan dengan kakaknya misalnya. Maka sama saja kita mengabaikan akan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seorang hakim berat memang di dalam mengambil keputusan, ya, jadi mereka harus adil. Tidak boleh memberikan keputusan itu atas didasari dengan golongannya misalnya. Wah, ini masih kata sahabat, teman saya, golongan saya. Salah siapa? Wah, salah musuh saya nih. Nah, udah jelas salah golongannya, tetap dibelain misalnya. Ini enggak adil. Makanya ada seorang kodi mau meninggal dunia. Ya. Ketika dia meninggal dunia, ketika dia dalam keadaan sekarang sakit, amanahnya bisa cari keturunannya, ya, cari keturunannya. Ada yang keturunan ini alim seperti dia, ada pula. Maka panggil ke anaknya. Nah, ini perintah raja, kalau bapak meninggal harus ada penggantinya, terutama dari keturunan bapak. Siapa tidak jadi kodi? Hakim maksudnya. Jadi hakim banyak. Coba aja kalau memang sudah berakhir, cium kuping bapak kanan, cium wangi, yang sebelah kiri cium bau busuk. Kaget tuh. Kok yang kanan wangi, yang sebelah kiri bau busuk? Apa sebabnya? Diceritai itu. Memang bapak ini berusaha untuk seadil-adilnya di dalam memberikan keputusan. Cuma ada satu perkara yang dimana di dalam keputusan itu dapat didasari dengan perasaan, bukan karena keadilan, bukti-bukti bukan. Karena condong pada satu pihak, ayo coba memenangkan orang tersebut. Satu itu sekali, cuma sekali doang. Ayo bapak sadar, coba. Mau meninggal begini. Ayo kok anaknya lah. Waduh, kalau begitu mah saya nggak mudah jadi kodi. Tapi bapak nggak bisa, harus jadi kodi. Ya, karena kamu udah
dilihat sama orang kerajaan, kamu layak menjadi kodi pengganti bapak kalau meninggal dunia. Waduh, bagaimana caranya? Akhir waktu setelah selesai itu, bincang, besoknya ini anak yang seharusnya jadi kodi apa? Pura-pura gila, pura-pura jadi orang gila. Kata rakyat, waduh, ini mau datang jadi kodi, bisa berubah jadi orang gila. Udah coret nama. Mesti jadi kodi, masa kodi bilang, nantinya hakim kodi itu berat, ya. Kalau kita gimana di dunia ini, di negara kita, berebut orang jadi hakim, berebut. Padahal kalau nggak adil, ya, tidak bisa. Nah ini nanti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan masing-masing nabi itu di dalam memberikan keputusan ada seperti Nabi Nabi Zulkarnain itu beliau kalau saking kehati-hatiannya ketika mengambil keputusan ada dua perkara orang yang bersengketa mana yang jujur mana yang bohong. Ketika dia jujur maka air tidak berubah. Ketika dia berbohong air berubah jadi es. Wah berarti orang bohong. Makanya Musa sekolah jujur. Nabi itu. Kalau ada Nabi Musa, tongkatnya. Ini orang jujur, di tongkatnya tahu mana yang orang jujur, mana orang yang tidak jujur. Saking kehati-hatian itu begitu beliau. Ya, jadi kita juga kalau di dalam mendapatkan kesempatan menjadi seorang hakim atau ya bukan hakim dan jadi orang yang apa namanya dituakan ya ada sengketa begini harus jujur sesuai dengan bukti-bukti yang ada ya nggak boleh kita berpihak karena dia saudara kita karena ini nggak boleh ya. Nah karena di dalam saat menjadi kodi berat dalam ini ya ketika dua sengketa harus disamakan buktinya harus disamakan juga pertanyaannya, nggak boleh diajarin satu pihak doang, sama-sama harus dianggap ya orang yang sedang bersengketa nggak boleh dipilih-pilih sebenarnya. Jadi di dalam keputusan ini memang ya seadanya. Artinya di dalam perkara ini ya kita berusaha ya di dalam membuat keputusan yang adil. Ya, meskipun nanti misalnya ada kesalahan sedikit, ya Allah Maha tahu lah gitu ya. Yang penting kita didasari dengan keadilan. Kalau kita memiliki keputusan fa'dilu kepada Nabi, maka berlaku adil. Yang kedua, wa idza qatakum fa'asilu qibladah. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah akan daripada membunuh. Artinya membunuh di dalam hak. Ya. Kalau ada orang yang dikisos hukum mati, ya siapa yang berani membunuh hakim, nanti hakim memerintahkan kepada al-qudurnya untuk membunuh. Maka di dalam memilih eksekusi itu harus manusiawi, nggak boleh yang bunuh-bunuh aja, dibakar orang misalnya disiram bensin, ini mati dia, boleh nggak? Nggak boleh, harus dengan baik. Seperti apa contohnya? Disediakan pisau yang sangat tajam. Yang sekiranya kalau penggal palanya plus tidak merasakan daripada kesakitan. Nah, di dalam perang itu juga kita ya harus memanusiakan. Artinya membunuhnya dengan cara baik, nggak boleh disiksa. Kakinya digantung, misalnya tangannya diartikan kuda, disiksa namanya, nggak boleh kalau ya. Begitu juga kita di dalam menyembelih hewan. Nah, besok nih kurban. Yang petugas tukang nyembelih itu harus mempersiapkan daripada alat-alat yang sekiranya hewan tersebut tidak merasakan sakit ketika dipotong. Makanya syaratnya harus yang tajam, ya, besi. Kalau dengan tubuh nggak boleh, dengan gigi nggak boleh, misalnya selain dengan besi juga nggak boleh, dengan tulang besi pun lebih tajam itu nggak boleh. Ya, jadi harus salah membunuh daripada salah satu. Maka dikatakan itu fa'ahsinul qatlata, ya. Kita tidak membunuh,
dengan cara yang baik, gitu. Jadi nggak boleh kecil, ya. Dengan binatang itu juga nggak boleh, ya. Makanya kalau nanti nggak sesuai dan bisa jadi haram, sembelihan kita, tuh, ya. Gara-gara kita di dalam membunuhnya tidak dengan cara yang baik. Fa inna Allaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Maka sesungguhnya Allah itu Maha berbuat baik, mencintai kebaikan. Artinya kalau ingin mendapatkan cinta yang Allah Subhanahu wa taala, berarti berlakulah adil, dan ketika kita ingin menyembelih hewan ataupun eksekusi orang misalnya, maka dengan cara yang baik, tidak boleh disiksa, ya. Ini karena kita kan membunuhnya itu asal dengan nafsu misalnya, yaitu menjadi perbuatan yang dilanggar dalam agama kita. Jadi kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian, kalau Rasulullah SAW, "Idza halama ahadukum fala yuhaddits nasa ditala ubi syaitan ilmanah." Bersabda Nabi SAW, apabila tidak halam ahadukum, apabila bermimpi seseorang dari kalian, fala yuhaddits nasa, maka janganlah diberitahu orang-orang, bita'allubi syaitani, dengan bermain-main syaitan, fil manami, di dalam tidur. Nah ini kita kalau di dalam bermimpi, ya memang seharusnya jangan memberitahu, ya, kepada orang lain, ya. Karena ada sebagian mimpi itu memang berasal dari Allah, ada juga berasal dari syaitan. Kalau yang berasal dari Allah, kalau bisa kita menceritakan mimpi tersebut kepada orang-orang yang paham di dalam menafsirkan mimpi. Jangan sembarangan kita berbicara. Nah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bermimpi, ya, berhadapan dengan kita 4 bulan tuh. Ada 9 sujud kepada beliau. Ceritanya kepada bapaknya. Bapaknya karena Nabi tahu, oh kamu akan jadi orang besar ini, ya. Kalau begitu jangan ceritakan kepada yang lain, meskipun saudaramu. Oh, ada saudaranya orang sholat nih, ya, saudaranya orang sholat. Maka dirahasiakan tuh akan daripada mimpi tersebut, ya. Benar, ya. Dengan berjalan waktu, Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara-saudaranya tunduk kepada beliau semua. Yang meskipun di awal cerita tersebut beliau pernah dibuang oleh saudaranya akibat iri, itu dia belum tahu mimpi Nabi Yusuf. Tapi dengan sikap bapaknya seperti itu Nabi Yusuf, saudaranya pada apa? Waduh, kita kayaknya Yusuf doang ini sayang. Nah, ayo apa? Ada yang mencetus untuk apa? Udah dibuang. Nah, begitu Nabi Yusuf, beliau Nabi tapi memang ya Nabi cerdas ya. Di dalam menafsir mimpi juga luar biasa. Ada seorang raja ketika belum masuk dalam keadaan penjara, ada seorang raja bermimpi mendapatkan 7 sapi, kambing, hewan atau sapi gemuk, juga kurus. Kata Nabi, orang dari paham tuh semuanya mimpi tersebut. Dengar ada di penjara orang yang paham di dalam tafsir mimpi. Siapa? Yusuf. Yusuf. Oh, raja nanti 7 tahun akan makmur. 7 tahun lagi akan musim ceklik, lama nih musim panasnya. Maka persiapin ya, ketika makmur ini kumpulin tuh batu-batu, ya, bulan-bulan. Nanti ketika musim ceklik tinggal keluarin. Kita benar. Makmur, ceklik. Oh, Yusuf benar perkataannya. Itu diangkat tuh menjadi menteri. Itu mimpi, memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus ketika kita membicarakannya harus kepada orang yang paham. Kalau orang yang tidak paham nanti asal-asalan tuh.
Ketika dia menafsirkan asal-asalan, maka bisa terjadi yang tadinya seharusnya baik menjadi buruk. Ada seorang mimpi, ketika itu dia mimpi apa? Mimpi minum air laut. Laut sampai kering diminum airnya dalam mimpi, ya. Ketika dia bangun, cerita sama temannya, ya, tentang mimpi tersebut. Kata temannya, wah, itu mah kita perutnya bisa meledak lagi. Benar, sudah lama perutnya mendung-mendung, lalu mengeluarkan air bisa terbocor. Kalau seandainya yang menafsirkan itu tersebut orang yang paham, sebenarnya itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada Tuhan. Ente sebenarnya diberikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala seluas lautan. Kalau sampai seperti itu, jadi orang alim orang. Tuh, makanya kalau kita mimpi, kalau kita belum kita paham, udah diam aja deh. Kalau bisa apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, syukur-syukur kalau kita mimpinya bagus-bagus, itu lebih berbaik sangka lagi kepada Allah. Tapi kalau seandainya buruk kita belum paham, jangan terlalu kita umbar-umbar kepada orang lain. Itu tadi takutnya itu datangnya dari syaitan. Ya. Kalau itu datangnya dari syaitan, kemudian kita bicara kepada orang lain, nanti orang mengatakan begini, tuh, akhirnya apa? Membuat gelisah di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak tenang hidup, berpatokan sama mimpi terus jadinya. Kita Nabi, pada hadis nasa, dita'allu bisyaiton. Jangan engkau ceritakan kepada orang. Mungkin sebabnya syaitan sedang bermain firman Nabi di dalam mimpi kamu, yang bisa membuat kamu gelisah, ketakutan. Ya. Seperti begini, kata orang kita dulu, kalau kita mimpi gigi copot, ya sering kan gigi copot, ada yang meninggal dunia di kalangan saudara kita. Ya. Kemudian gigi kita copot mimpi, gimana perasaan kita? Mikirin siapa yang mati dia. Kayak begitu. Ketika menjadi kepikiran, itu kan mengganggu kehidupan kita. Iya. Kita takut saudara kita, takut orang tua kita, ketakutan. Apalagi kalau kita cerita ini, wah, ada saudara kita ada yang mati, cuma, nah, udah semakin aja tuh kepikiran begitu terus. Ya, memang mimpi kadang-kadang menjadi tanda. Ya, karena memang keseringan mimpi gigi orang itu copot, tanda orang meninggal, maka menjadi kenyataan. Di awalnya memang tidak sebenarnya, nggak ada hubungan dengan meninggalnya yang mencopot, tidak ada hubungannya. Karena udah menjadi kepikiran buat kita, itu menjadi kenyataan di dalam dunia nyata. Ya, jadi kalau seandainya kita bermimpi buruk, ya sudah stop, jangan dibicarakan kepada orang lain. Takutnya dari itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita kalau kita bermimpi buruk. Apa doanya? Ya, sebelum doa kita bangun menghadap ke kiri, berludah seperti orang nyumbur 3 kali. Ya, setelah itu baca doa, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyi'atil akhlaq. Oh ya. Insya Allah kalau kita seperti itu, udah bosan pikirin lagi. Nah, jadi apa? Tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita nyata, ya. Nah, itu Nabi ngajarin. Kalau mimpi buruk, tadi ke kiri, udah jangan udah cok gitu, bukan, ya, udah kias juga, gitu ya, jangan tutup gitu, terus, kemudian kita doa, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyi'ati aklam. Ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari perbuatan setan dan buruknya mimpi. Ya, insya Allah mimpi yang tadi kita alami, ya, tidak menjadi kenyataan. Ya. Ini kan kita tadi
itu tadi kalau kita meyakini terus ya bisa mengganggu dari di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Wal yasun alaihim ma'al baridu salah salahnya minasihari. Bersabda Nabi SAW, apabila demam salah seorang dari kalian, wal yasun alaihim ma'al baridu, maka siramlah atasnya air yang dingin salah salahnya 3 malam minasihari dari waktu sahur. Nah, ini kalau kita kena demam atau saudara kita atau siapapun ya kena demam, maka diperintahkan akan daripada disiram juga bukan diguyur, bukan ya, disiram itu dengan dipercik-percik. Iya, dari dadanya sampai ke kakinya. Itu pernah Sayyidina Abu Bakar ketika anaknya sakit demam, maka beliau memanggil Rasulullah. Maka Rasulullah datang. Kenapa demam? Rasulullah mengambil air yang dingin, ya, dicicipin, ya, dari bajunya, kemudian selama 3 hari. Kapan waktunya? Akhir sahur. Ya, artinya sebelum azan subuh, ya, waktu sahur. Itu. Ini tetap kita diatur dengan cara Nabi ataupun nanti dengan cara ilmu kedokteran kita misalnya gitu. Ya, kalau kita ini namanya hibah, ya. Artinya demam itu kan hawa panas, ya, yang keluar dari tubuh kita. Maka salah satu untuk menghilangkan hawa panas itu dengan air yang dingin kayak gitu. Ya, cuma tadi berurutan 3 kalinya, 1, kemudian 2, kemudian 3.